Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusallimu khairal anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan yang penuh berkah ini. Salawat dan salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya dan kita selaku umatnya. Sahabat Siraja yang dirahmati Allah, izinkan pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kultum tentang syarat dan rukun puasa. Puasa Ramadan adalah ibadah puasa yang dilakukan seluruh umat muslim yang ada di dunia. Ketika kita menjalankan puasa Ramadan, pastinya ada syarat dan rukun yang harus kita penuhi dengan benar. Bagi setiap muslim yang mengetahui syarat dan rukun puasa, hukumnya fardu ain, yang artinya wajib bagi setiap individu muslim. Ketika salah satu rukun dan syarat tidak terlaksanakan, maka puasanya tidak akan sah. Adapun syarat wajib puasa yaitu yang pertama Islam. Hanya seseorang yang beragama Islam yang wajib berpuasa. Orang kafir tidak diwajibkan berpuasa. Walaupun mereka ikut-ikutan, puasanya tidak akan sah. Yang kedua, balik. Seseorang yang sudah mencapai usia balik atau dewasa diwajibkan berpuasa. Tanda-tanda orang yang sudah balik, untuk laki-laki keluarnya mani dari kemaluan dan untuk perempuan keluarnya haid. Bagi anak-anak yang belum mencapai usia balik tidak diwajibkan berpuasa, namun wajib bagi orang tuanya mendidiknya dengan belajar berpuasa. Yang ketiga, berakal. Hanya orang yang memiliki akal sempurna dan tidak gila yang diwajibkan berpuasa. Jika orang gila atau tidak sadar karena mabuk atau sakit, itu tidak diwajibkan berpuasa karena ia tidak bisa membedakan haram dan halal, antara baik dan buruk. Yang keempat, sehat. Orang yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, maka diwajibkan berpuasa. Jika orang yang sakit atau lemah hingga berpuasa dapat membahayakan dirinya dan menambah penyakitnya, maka tidak diwajibkan berpuasa. Boleh diganti di hari lain dengan mengqadha atau membayar fidyah jika sama sekali tidak mampu berpuasa. Yang kelima, bermukim. Seseorang yang bermukim di suatu tempat diwajibkan berpuasa, maka orang yang sedang dalam perjalanan jauh tidak diwajibkan berpuasa dan dibolehkan diganti di hari lain dengan mengqadha. Yang keenam, suci dari haid dan nifas. Perempuan yang dalam keadaan suci dari haid dan nifas diwajibkan berpuasa. Jika seseorang dalam keadaan haid dan nifas tidak diwajibkan berpuasa, bahkan haram baginya untuk berpuasa dan harus menggantinya di hari lain dengan mengqadha. Sahabat Siraja rahimakumullah, selain syarat wajib puasa yang harus kita perhatikan, ada lagi yang harus kita penuhi saat kita sedang berpuasa, yaitu rukun puasa. Rukun puasa adalah segala sesuatu yang harus kita penuhi saat kita sedang berpuasa. Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka puasa kita tidak akan sah atau batal. Adapun rukun puasa yang dimaksud yaitu yang pertama, niat. Niat adalah menyengaja melakukan ibadah puasa karena Allah. Niat dalam berpuasa harus dilakukan sebelum terbitnya fajar. Kecuali untuk puasa sunnah, boleh berniat setelah terbit fajar asalkan tidak makan, minum, atau melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dari sejak subuh. Sebagaimana Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Lafaz niatnya adalah nawaitu sauma ramadhana fardhu. Artinya, aku berniat puasa fardu Ramadan. Minimal seperti itu, bisa diucapkan atau cukup di dalam hati saja. Yang kedua, menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Seorang muslim wajib menahan diri dari makan, minum, dan melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Quran surat Al-Baqarah ayat 187, makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, itu fajar, kemudian sempurnakan puasa itu hingga datang malam. Sahabat Siraja yang berbahagia, jika kita ingin puasa kita diterima oleh Allah, kita harus paham syarat dan rukun puasa dan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Demikian kultum yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.